dipersembahkan oleh Assalamualaikum pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Inspirasi Ramadan. Dalam momentum Ramadan tahun ini, kita akan menampilkan berbagai pengalaman religius syarat makna dari sejumlah tokoh, baik dari kalangan agamawan maupun profesional, yang diharapkan bisa menginspirasi kita untuk lebih meningkatkan ibadah di bulan suci ini. Dan pemirsa, hari ini kita akan menggali inspirasi dari salah satu tokoh. Sudah bergabung bersama kami Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Amin Subandrio. Assalamualaikum Prof. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Prof. Kita dalam Inspirasi Ramadan ini ingin berbagi begitu tentang pengalaman religius, kemudian bagaimana memaknai Ramadan pada tahun ini ya, Prof. Khususnya kan kita saat ini masih di pandemi COVID-19. Tapi saya ingin tahu dulu bagaimana Prof. Amin menjalani kegiatan Ramadan di masa pandemi ini, karena tentunya Eijkman kan terus sibuk ya bekerja untuk sama-sama menanggulangi pandemi ini, Prof. Ya, alhamdulillah sampai dengan hari ini puasa lancar, insya Allah sampai akhir nanti bisa lancar, dan juga kegiatan di lembaga Eijkman tidak menurun sedikit pun. Ya, jadi semua para peneliti juga yang Muslim untuk menjalankan ibadah puasa sambil melakukan tugas kejar tayang ini. Jadi untuk melaksanakan tugas-tugas mulai diagnosis, kemudian mengembangkan vaksin, dan juga melakukan kajian whole genome sequence. Ya, itu seringkali kegiatan-kegiatan itu tidak mengenal waktu. Ya, jadi sekalipun puasa, ya dua-duanya harus berjalan dengan beriringan dengan baik semua. Ya. Oke, Prof. Amin, ini kan kalau bicara mengenai Eijkman juga bicara mengenai kerja tim begitu ya. Bagaimana tetap memotivasi tim juga tetap memiliki semangat yang sama di bulan Ramadan ini, Prof? Betul sekali. Jadi walaupun ada peraturan pemerintah ya, jam kerja diperpendek misalnya, ya, tapi untuk teman-teman yang kebetulan pekerjaannya harus dilanjutkan sampai larut malam pun harus diteruskan. Ya. Ya, kalau bisa diatur selesai sebelum maghrib misalnya, atau ya beberapa jam sebelum itu dibayarkan. Tetapi itu kan berarti bisa memperlambat proses penelitian. Ya, jadi kita mesti pintar-pintar juga mensiasati agar penelitiannya sendiri tidak terhambat, tapi juga kesempatan teman-teman di laboratorium itu untuk menjalankan ibadah puasa ini juga tidak terhenti. Oke, ada yang berbeda tidak, Prof? Kita kan saat ini sudah 2 kali ya, di bulan Ramadan ini, di masa pandemi. Ada yang berbeda tidak tahun lalu dan juga menjalani puasa tahun ini? Ada tentu perbedaannya. Jadi tahun lalu itu karena baru ya, jadi betul-betul semuanya masih belum tahu apa yang akan terjadi dan sebagainya. Sedangkan tahun ini mungkin sudah bisa lebih baik mengatur waktu, mengatur jadwal, mengatur kegiatan, ya itu bisa diorganize dengan baik. Ya. Oke, apa sih tantangan yang selama ini dihadapi oleh Prof. Amin dan juga tim? Tantangan dalam pengembangan vaksin ya? Ya. Ya, tentu kami berkejaran dengan waktu, karena hanya 12 bulan kami diberi waktu untuk mengembangkan seed vaksin yang biasanya itu diselesaikan 3-5 tahun. Ya, dengan fasilitas yang ya terus terang kita harus mulai dari awal sekali. Jadi memang berbeda dari perusahaan-perusahaan besar yang sudah punya pengalaman, sudah siap lebih dahulu, sehingga mereka bisa kerja lebih cepat. Tapi itu bukan excuse ya, artinya begitu kami sudah menyanggupi untuk melaksanakan tugas itu dalam waktu 1 tahun, ya itu yang kami kejar. Jadi teman-teman peneliti itu betul-betul tidak kenal waktu ya, baik di bulan puasa maupun bulan-bulan biasa.
ya kalau memang harus dikerjakan dari pagi ya datang pagi, kalau harus sampai malam ya malam. Sabtu Minggu pun kalau diperlukan itu harus tetap hadir. Ya, karena kita kan tanda petik bergaul dengan makhluk hidup. Ya. Ya, dan itu bukannya kita minta mereka menyesuaikan dengan kita, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan tanda petik gaya hidupnya virus maupun sel-sel lain. Ini menarik gaya hidupnya virus ya. Nah ini kan harus apa ya namanya berhadapan dengan makhluk hidup seperti virus juga, kemudian tim juga. Jadi bisa dikatakan bahwa 2 kali Ramadan ini salah satu pengalaman bulan suci Ramadan yang paling berkesan mungkin yang pernah dialami oleh Prof. Amin. Ya tentu ya ini pengalaman tersendiri. Di satu sisi kita harus tadi ya bergaul erat dengan virusnya, tetapi di sisi lain kita harus tetap menjaga kita jangan sampai tertular. Ya, jadi semua prosedur keamanan itu harus tetap dijaga. Kemudian yang biasanya kita bisa kerja rame-rame berbanyak orang itu dalam satu ruangan, itu sekarang tidak bisa lagi. Nah itu betul-betul pada tahun lalu sebetulnya terasa lebih ya, lebih karena mencekam masih ini gitu ya. menyesuaikan lah ya, Prof. Oke, Prof. Amin, kita akan lanjutkan perbincangan ya di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Inspirasi Ramadan akan segera kembali.